Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah yang hadir dengan istiqomah ta'lim mingguan setiap hari Sabtu pagi untuk mempelajari, memperdalam sekaligus juga memperbaiki tilawah atau qiraah kita Al-Quran Al-Karim, baik tentu secara mujawwad, secara memedomani ilmu-ilmu tajwid, sehingga nanti dibaca dengan tartil. Pada kesempatan pagi ini kita akan masih melanjutkan ta'lim dan sekaligus praktek kita pada surah Ali Imran ayat ke-7 sampai ke-9. Seperti biasa, nanti saya baca terlebih dahulu, lalu yang kedua saya baca dan ditirukan, kemudian yang ketiga dipraktekkan oleh jamaah sekalian. Mari kita mulai dan mohon diperhatikan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Baik jemaah sekalian, mari sekarang saya baca dan diikuti
dengan suaranya yang fasih, tartil dan jelas. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم Hadirin Bapak Ibu sekalian, kita tahu surah Ali Imran ini surah yang ketiga urutannya daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Setelah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Saya ingin menekankan, mohon maaf, bacaannya atau cara bacanya Ali Imran, bukan Al Imran. Orang sering salah baca Al Imran. Kenapa? Karena sering baca al-al yang lain, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An'am, Al-al. Tadi bukan Al Imran, bukan. Orang sering baca, saya kadang surah Al Imran itu surah Al Imran. Kalau Al-Fatihah, Al-Baqarah itu satu kalimah saja. Tapi kalau Ali Imran itu dua kalimah. Ali satu kalimah, Imran kalimah kedua. Namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini tolong jangan sampai salah kita membacanya. Jadi dalam tulisannya juga udah jelas Ali Imran, bukan Al Imran. Sekali lagi, Ali Imran. Apa arti Ali Imran? Ali artinya keluarga, Imran nama daripada seorang yang namanya adalah Imran. Jadi Ali Imran artinya keluarga Imran. Imran ini adalah ayah daripada Sayyidah Maryam. Kita tahu Sayyidah Maryam itu adalah ibu daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Karenanya Imran berarti apanya Nabi Isa? Kakek daripada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa surah ini dinamakan surah Ali Imran? Karena memang hampir sebagian daripada ayat-ayatnya menjelaskan, menuturkan, mengkisahkan tentang keluarga Ali Imran. Nanti dilihat banyak panjang kisah tentang keluarga Ali Imran. Memang ada beberapa surah yang disebut sesuai dengan kandungan yang ada. Contoh surah Yusuf misalnya, itu memang mengkisahkan secara detail, secara lengkap Nabiullah Yusuf alaihissalam, sejak kelahirannya sampai kemudian remajanya, sampai dewasanya, hingga akhir kehidupannya. Itu surah yang paling lengkap dalam mengkisahkan nabi di antara nabi-nabi Allah, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Makanya disebut surah Yusuf. Termasuk surah Ali Imran ini memang disebut Ali Imran. Ada beberapa nama, tapi yang paling masyhur ini adalah Ali Imran.
karena memang mengkisahkan banyak. Nanti kita ikuti kisah-kisah tentang keluarga Ali Imran, bagaimana beliau mengawali memiliki Sayyidah putri Sayyidah Maryam, dan kemudian Sayyidah Maryam tidak menikah dengan siapapun, lalu kemudian diasuh oleh Nabiullah Zakaria alaihi salam. Saat-saat diasuh banyak sekali keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Sayyidah Maryam, termasuk salah satunya satu saat tatkala beliau bertakhannus atau menyendiri, itu ditemui di dalam ruangannya padahal tidak ada siapapun makanan-makanan dan minuman, sampai kemudian Nabiullah Zakaria pun heran dan tanya, dari mana kamu dapati makanan kayak begini? Lalu dijawab oleh Sayyidah Maryam, hadza min indillah, ini adalah dari Allah Ta'ala. Sampai kemudian Maryam yang tidak nikah itu pun dianugerahi satu-satunya oleh Allah Ta'ala memiliki keturunan Nabiullah Isa alaihissalam. Dan itu tidak perlu heran kisah Nabi Isa sebagaimana kisahnya Nabiullah Adam. Allah yang menciptakan. Kalau Nabi Adam diciptakan tanpa orang tua, tanpa ayah dan tanpa ibu, bahkan kemudian Siti Hawa disebut itu diawali dengan Nabi Adam, maka kemudian Nabiullah Isa alaihissalam Allah pun ciptakan tanpa ayah, hanya dengan ibu. Kalaulah tanpa ayah dengan ibu Nabi Adam diciptakan dan Allah kuasa, apalah kemudian sulitnya bagi Allah menciptakan Nabiullah Isa alaihissalam yang bahkan sudah ada ibunya. Dan itu nanti dikisahkan di dalam surah Ali Imran. Nah jamaah sekalian, surah Ali Imran ini memiliki ayat sebanyak 200 ayat. Jadi 200 persis daripada ayat yang kemudian ada dari ayat pertama sampai akhir. Dia boleh dikatakan surah hampir terpanjang setelah surah Al-Baqarah yang memiliki 200 berapa? 86 ayat. Kalau surah Al-Baqarah 200. Surah Al-Fatihah 7 ayat, surah Al-Baqarah 286, kemudian surah Ali Imran 200 ayat. Masuk kategori surah apa? Dia masuk kategori surah Madaniyah, yaitu surah-surah yang diturunkan di Madinah setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut di dalam mushaf-mushaf mesti surah Madaniyah. Nah, jamaah sekalian, secara umum surah Ali Imran ini memang mengandung penegasan tentang ketauhidan dan juga beberapa penjelasan tentang klasifikasi atau kelompok-kelompok tentang ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan syariat-syariat juga selain kisahnya keluarga Ali Imran. Konon di dalam asbabun nuzul daripada surah Ali Imran ini disebutkan adanya seorang pendeta Nasrani dari Najran, dari negeri Najran, di luar daripada kota Madinah, itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang khusus untuk pengen mengetahui, mengkaji dan meneliti apakah Nabi ini benar-benar seorang utusan Allah, benar-benar seorang Rasul Allah. Dia pengen melihat, mendengar, mengetahui bagaimana pandangan Nabi Muhammad sebagaimana wahyu dalam Al-Quran terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Itu sampai kemudian konon beberapa hari menguji kerasulan Nabi Muhammad. Nah, bahkan waktu itu konon ada dalam tafsir-tafsir tersebut, ini pendeta sempat sembahyang sesuai dengan syariatnya di masjidnya Nabi SAW dan dibiarkan oleh Nabi. Jadi dia sembahyang ala Nasrani tapi di dalam masjidnya Nabi. Saking begitu Nabi memberikan
toleransi dan kelonggarannya. Nah, makanya sampai kemudian ayat yang pertama, coba kalau kita perhatikan setelah alif lam mim, langsung Nabi menegaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya secara terus menerus. Ini menegaskan bahwa tidak ada konsep teologi atau keyakinan yang menyatakan Tuhan selain Allah sebagaimana orang Nasrani mengatakannya. Nabi Isa adalah Tuhan meskipun menjadi bagian Trinitas yang menurut keyakinannya anaknya Tuhan. Dalam Islam tidak ada, Tuhan ya hanya Allah Ta'ala. Lalu ditegaskan di dalam ayat ini, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad maksudnya, kitab Al-Quran dengan baik, kemudian dengan hak maksudnya, dengan benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan menurunkan Al-Furqan sebagai pembeda antara hak yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka adab yang sangat keras. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksanya. Jadi di ayat ini jamaah sekalian ditegaskan sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menurunkan Al-Quran ini, dan bahkan Allah juga yang menurunkan Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Quran. Tapi kemudian dirancaukan, diselewangkan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi yang kemudian keluar dari ketauhidan yang telah jelas-jelas diterangkan di dalam Taurat dan Injil. Jadi sebenarnya Taurat dan Injil itu sudah membawa ajaran ketauhidan sebagaimana ajaran Al-Quran sebelum dia diselewangkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebab itu sampai kemudian dikisahkan ringkasnya dalam surah Ali Imran ini ada sebabul wurudnya, terjadi mubahalah antara Nabi dengan pendeta Nasrani ini. Apa mubahalah yang kadang kita dengar? Yaitu sumpah bukan sumpah serapah, sumpah yang menghendaki dirinya dilaknat, dibinasakan oleh Allah dengan keluarga dan keturunannya kalau apa yang diucapkan itu tidak benar. Itu mubahalah. Itu ada. Jadi akhirnya karena dia tidak meyakinin apa yang disampaikan Nabi, lalu kemudian Nabi melakukan sumpah mubahalah ini, dan akhirnya dilakukan apa yang disebut dengan sumpah mubahalah. Nanti di dalam kisahnya ada yang akhirnya menegaskan kebenaran Al-Quran dan kebatilan kitab Injil yang dibawa oleh orang Nasrani Najran yang memang sudah diselewangkan. Apa diselewangkan itu maksudnya? Diubah banyak hal yang kemudian menjadi kitab Taurat itu tidak orsinil lagi, tidak asli lagi. Jadi hadirin jamaah sekalian, itu pokok-pokok yang ada di dalam surah Ali Imran, yaitu nanti tentang pengesaan ketauhidan Islam dan beberapa berita Al-Quran terkait dengan kisah Ali Imran. Kemudian juga ada beberapa syariat yang memang menjadi bagian daripada turunnya Al-Quran ini yang diajarkan kepada baginda Nabi. Juga beberapa doa yang sangat penting sekali. Doa ini terakhir jamaah sekalian yang perlu kita sering baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tolong ini kalau bisa dihafalin sampai Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad.
Dua ayat ini dihafalin dan sering-sering dibaca sebagai doa kita yang diajarkan langsung dari Al-Quran, supaya Allah menetapkan diri kita mendapatkan petunjuk dan tidak kemudian menjadi orang yang tersesat di dalam hidupnya. Saya kira ini jemaah sekalian beberapa tambahan daripada tafsir dan kandungan surah Ali Imran. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Mari diakhiri dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.